Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 4 khususnya ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Karena dengan keadaan yang sehat, kalian pastinya bisa melakukan aktivitas yang kalian sukai. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kalian bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal ataupun belajar materi dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4C tema 6 ya. Kali ini masih di tema 6, cita-citaku. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan ya. Kemudian menggunakan masker apabila keluar rumah dan juga menjaga jarak ya, karena kesehatan itu tanggung jawab kita masing-masing ya. Oke, langsung saja kita mulai materi yang akan kita bahas kali ini ya. Kita bahas soal dari tema 6 subtema 3. Kita mulai dari ayo berlatih ya. Ayo berlatih ini berarti tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Nah, di sini yang kita bahas mulai halaman 54 ya. Di sini kita diminta untuk memberi tanda jeda yang tepat pada puisi ya. Di sini ada puisi. Judulnya adalah Pelindung Lautan, karya Frida ya. Oke, di sini sudah saya berikan tanda jeda. Mungkin supaya lebih jelas ya, ini tanda jeda ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ini ada 1 garis miring. Ini fungsinya seperti tanda koma ya. Kemudian kalau ada 2 garis miring ini fungsinya adalah seperti tanda titik. Dan kalau ada 3 ini berarti berhenti selamanya atau sudah selesai artinya ya. Oke, sekarang kita baca karena sudah saya berikan tanda jeda semua. Jadi setiap akhir ya, biar membacanya lebih enak juga. Oke, judulnya adalah Pelindung Lautan, karya Frida. Berenang dalam setiap kesempatan, menjelajahi keindahan laut lepas, berenang dengan bebas, sambil menjaga keseimbangan di lautan. Ikan-ikan kau perhatikan, kehidupan terumbu karang kau risaukan. Semua demi ketentraman segala makhluk di lautan. Kau jauhkan lautan dari segala bentuk perusakan. Bom ikan dan pukat harimau kau jadikan larangan. Keharmonisan alam berusaha kau ciptakan. Itulah bukti cintamu pada lautan. Nah, ini tadi ya puisi dengan judul Pelindung Lautan karya Frida ya. Bagaimana kita menggunakan tanda jeda yang tepat ya. Jadi ada 3. Yang pertama itu adalah ini seperti koma, ini seperti titik, dan ini berhenti ya, udah selesai. Oke, itu untuk yang halaman 54, ayo berlatih. Kemudian kita lanjutkan, ayo berlatih lagi ada di halaman 55 ya. Jadi kita membahasnya dua pembelajaran ya, PB1 dan PB2 ayo berlatihnya. Oke, ini masih di PB1, ini muatan pelajaran IPA. Menjelaskan pelestarian makhluk hidup. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Lalu kerjakan soal-soalnya ya. Dilihat ini ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini adalah peternakan ayam, kemudian yang B ini adalah perkebunan jagung ya. Pertanyaannya, kegiatan apakah yang dilakukan di lingkungan A dan B? Ya, di lingkungan A berarti peternakan ayam, kegiatannya ya beternak ayam ya. Kemudian yang B ini berarti kegiatannya adalah menanam jagung atau bercocok tanam. Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi untuk yang nomor 1A, peternakan ayam berarti kegiatannya beternak ayam. Kemudian yang B, perkebunan jagung, kegiatannya adalah menanam jagung. Oke, kemudian soal yang kedua, tuliskan upaya pelestarian yang dapat dilakukan di lingkungan A dan B. Upaya pelestariannya apa saja?
Nih yang A, untuk yang di lingkungan peternakan ayam, dengan cara selalu membersihkan kandang ayam agar ayam tidak sakit. Kemudian yang kedua, selalu memberi makan ayam setiap hari ya, supaya tidak kelaparan ayamnya ya. Kemudian yang ketiga, memberi obat atau vaksin kepada ayam. Ini juga supaya ayamnya selalu sehat. Kemudian bagaimana upaya pelestarian di perkebunan jagung? Nah, di sini saya juga menuliskan ada 3. Yang pertama, selalu memberi pupuk ya. Yang kedua, memberikan pengairan yang cukup, dan yang ketiga, menjaga tanaman dari hama dan penyakit. Itu adalah upaya pelestarian di perkebunan jagung. Oke, kemudian soal yang ketiga, buatlah ilustrasi poster yang berisi pelestarian lingkungan dari salah satu gambar tersebut. Nah, di sini saya pilih di perkebunan jagung ya, ilustrasinya poster ya. Ini ya. Kalian buat tulisannya, kemudian tentulah ada gambarnya ya. Ini saya kasih gambar jagung, mungkin adik-adik sekalian bisa menambahkan gambar pohon jagung atau apa-apa. Yang penting tulisannya ini ya, pesannya seperti apa ya ini ya. Biasakan mengkonsumsi jagung sebagai kesadaran menghargai jasa petani. Lah ini tulisannya, pesannya seperti itu ya. Kemudian dikasih tambahan background gambar apa, yang penting ada hubungannya dengan jagung, mungkin pohon jagung atau tanaman jagung. Nah, ini untuk ayo berlatih halaman 55 ya, pendamping pembelajaran 1. Sekarang kita masuk ke pendamping pembelajaran 2. Kita lihat ayo berlatihnya di sini. Ya. Untuk halaman 56 ini puisi ya, sama membaca puisi. Jadi tidak saya bahas karena diminta untuk mendeklamasikan puisi. Yang mendeklamasikan itu berarti membaca puisi dengan teks ya. Kemudian selanjutnya yang ada ayo berlatih lagi. Nah, ini ada di halaman 60 ya. Jadi pendamping pembelajaran 2 ini halaman 60. Ini untuk matan pelajaran IPA juga ya, menjelaskan upaya pelestarian lingkungan. Nomor 1, apa penyebab hewan atau tumbuhan di Indonesia menjadi langka? Ini di halaman sebelumnya sudah ada, tapi di sini saya tuliskan ya. Saya ambil 3 saja. Ya, untuk yang hewan, ini kenapa kok bisa menjadi langka? Yang pertama karena sering diburu, yang kedua membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak, dan yang ketiga habitatnya dirusak manusia. Habitat itu adalah tempat hidup ya, tempat hidup hewan tersebut dirusak. Kemudian bagaimana tumbuhan juga bisa langka? Ini alasannya yang pertama karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa dilestarikan ya. Kemudian yang kedua sulit berkembang biak, dan yang ketiga adalah terkena hama, yaitu penjelasan untuk soal nomor 1. Kemudian nomor 2, orangutan merupakan hewan khas Indonesia yang saat ini terancam punah. Hal ini dikarenakan banyak aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Pohon adalah habitat dan sumber makanan bagi orangutan. Menurutmu, langkah apakah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah punahnya orangutan ya, langkah-langkah untuk mencegah punahnya orangutan ya dalam pemerintah ya, karena hutannya tadi ditebang ya. Ini yang pertama, membuat peraturan yang lebih tegas tentang sanksi penebangan hutan ya. Kemudian yang kedua, menanam kembali pohon-pohon untuk dijadikan hutan marga satwa ya. Jadi habitat orangutan itu adalah di hutan ya. Terutama di pohon-pohon ya, karena pohonnya ditebang bahkan gundul lah. Akibatnya tadi orangutan semakin berkurang ya. Itu untuk menjelaskan soal nomor 2. Selanjutnya nomor 3, apa tujuan pengawetan rangka dinosaurus di Museum Zoologi? Jelaskan. Nah, ini untuk nomor 3. Tujuan pengawetan agar rangka kuat dan tahan lama ya. Jadi kalau kuat dan tahan lama kan pastinya bisa ini, sehingga kita serta anak cucu dapat mengetahui peristiwa prasejarah pada zaman dinosaurus. Jadi supaya kita serta anak cucu kita nanti ya, bahkan generasi yang akan datang tahu, oh ternyata pada zaman dahulu itu ada binatang yang dinamakan dinosaurus ya, ada makhluk yang dinamakan dinosaurus yang sangat besar lah. Seperti itu mungkin tujuan dari pengawetan rangka dinosaurus ya. Oke, untuk ayo berlatih di pembelajaran 1 dan 2 sudah kita bahas. Untuk pembelajaran berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta.
Sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan yang masih ketinggalan bisa disimak pembahasan sebelumnya, itu ada di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.